Shalom, damai di hati, bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan, sehingga pada pagi hari ini kita boleh lagi diberikan kesempatan untuk beribadah dan memuji akan kebesaran nama Tuhan. Sebelum kita akan membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan, untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan Yesus pada pagi hari ini, kami boleh lagi diberikan kesempatan dan waktu, sehingga Engkau masih tetap senantiasa menjaga dan melindungi kami dari malam, sehingga pada pagi hari ini, dalam keadaan tubuh yang sehat diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan, kami akan membaca dan akan merenungkan firman-Mu. Dan Tuhan Yesus, Engkau senantiasa membuka hati dan pikiran kami, agar supaya firman yang akan disampaikan sebentar, boleh kami mengerti dan boleh kami pahami. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan, urapi dia, turunkan kudus kepadanya ya Tuhan, agar supaya dia berkata-kata bukan kehendak dia, tapi kehendak mulai yang jadi. Berfirman Engkau kepada kami semua ya Bapa di sorga, karena kami sudah siap dan rindu mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, baiklah saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2, dan saat ini kita akan baca ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 2, dan saat ini kita akan baca ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang terdekat dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Ketika kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sekian jawab pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang sudah mendengarkannya dan yang akan melakukannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari renungan harian keluarga ini diberikan tema beritakan Injil dengan bahasa dimengerti. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan menyampaikan pesan atau kabar suka atau duka. Apakah kita sampaikan secara langsung dengan berhadapan muka dengan yang bersangkutan, ataupun melalui telepon, media cetak, atau media lainnya? Tentu kita memakai bahasa yang dapat dipahami oleh yang menjadi alamat pesan itu. Begitupun saja kita mau menyampaikan kabar baik atau Injil Yesus Kristus bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika kita menyampaikan dengan kalimat sehari-hari, maka akan dapat dipahami dengan baik. Tapi bagaimana jika kita mendengar kabar baik itu dengan bermacam-macam bahasa? Seperti pada hari Pentakosta yang merupakan penggenapan Injil Yesus Kristus sesaat sebelum kenaikannya ke surga. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan, firman hari ini mengungkapkan tentang kepenuhan Roh Kudus yang memungkinkan murid Yesus Kristus dan pengikut-pengikutnya berkata-kata dalam bahasa asing yang belum pernah mereka pelajari. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ungkapan bagaimana mungkin merupakan ungkapan yang mengekspresikan ketidakpercayaan terhadap sesuatu yang sedang terjadi. Dalam pandangan orang Yahudi, orang-orang Galilea adalah orang-orang rendahan, kurang berpendidikan, dan karena itu sering diremehkan. Sehingga ketika orang banyak mendengar para murid
berbahasa menurut bahasa mereka masing-masing. Orang banyak itu bukan saja tidak percaya, kaget, tetapi terheran-heran dan kagum. Tuhan Allah dapat memakai apa saja untuk menjadi alatnya bagi pemberitaan Injil. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, kemampuan berkata-kata dalam berbahasa yang baik bukanlah satu-satunya hal yang menentukan bagi seorang untuk memberitakan Injil Kristus. Memberi diri seutuhnya untuk mengikuti Yesus Kristus dan melayaninya adalah faktor yang menentukan. Sebagaimana peristiwa ketuangan Roh Kudus yang memperlengkapi dan memampukan pengikut Yesus Kristus menjadi saksinya, maka kita pun demikian. Oleh karena itu, yakinlah bahwa Tuhan Allah selalu oleh kasih karunia-Nya akan memampukan kita, pribadi dan keluarga, untuk menyampaikan berita tentang Dia dalam cara dan bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami oleh orang-orang yang mendengarkannya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah untuk kepenuhan Roh Kudus bagi orang percaya. Layakanlah kami dan mampukanlah kami menyaksikan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dan ajaib. Tolonglah kami agar terus memberitakan Injil dengan cara dan bahasa yang dapat dipahami dan dimengerti oleh yang mendengarkannya. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.